مطلوب إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا وفقنا لطاعتك واستغفرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وتقبل دعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menerangkan kemarin kaum sebelumnya umurnya sampai ribuan, sampai 1000 kurang. Nah ya. Sampai 1000 tahun ya. Sedangkan umat Kanjeng Nabi sekitar 60-70 itu. Akhirnya melihat itu, akhirnya ketaatan kan lebih sedikit. Itu Kanjeng Nabi nyuwun kepada Allah, berdoa agar walaupun dalam umur sedikit itu nilainya ketaatan lebih sampai mencapai lebih dari 1000 tahun dan sebagainya. Akhirnya doanya Nabi Muhammad SAW diterima, fa'atullah Lailatul Qadar, itu diberi Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini enggak sama, lebih baik. Kadang orang-orang mengartikan sama, itu enggak. Ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ini walaupun umurnya sedikit 60-70, tapi Masya Allah nilainya, pahalanya sama dengan melebihi daripada sing umurnya 1000 tahun, mengikuti terus habis. Jadi kata yasir wahid minhum idza qama fi ta'atillah yasu kana qama al-fasar. Jadi jikalau umat Kanjeng Nabi Muhammad menghitungkan pada waktu Lailatul Qadar dengan taat pada Allah, yasu kana qama al-fasar, seakan-akan dia menghidupkan selama 1000 bulan. Bayangkan sewengi tak ya. Itu nilai pahalanya seakan apa? Qama al-fasahar, jumenengi menghitungkan selama 1000 bulan. Ini khairun, lebih bagus ya. Wa dzalika aktsaru min samanin sanah. Ini al-fasahar ini aksar min samanin sanah, yaitu lebih banyak daripada 80 tahun. Jadi nilai sampai sewengi tak ya lah. Itu melebihi daripada umur sampai taat nang Gusti Allah selama melebihi dari 80 tahun. Biar bati asyur memang. Pemangkama fi Lailatul Qadar isnatai asrata sana. Maka siapa saja yang melakukan ibadah di malam Qadar selama 12 tahun sampai selama 12 tahun dapat Lailatul Qadar ya, menghidupkan. Ini masalah umpamanya kana kaman asa fi ta'atillah alfasanah au aksar, maka ia sama atau seperti orang yang hidup fi ta'atillah di dalam ta'at Gusti alfasanah au aksar, ya dalam yang hidup selalu dalam ketaatan kepada Allah selama 1000 tahun atau lebih. Jadi 12 sampai selama 12 tahun ya, setiap Ramadan kan ada Lailatul Qadar, sampai dapat Lailatul Qadar sampai 12 itu seperti kaman asafi ta'atillah al-fasana au aksar. Itu sama saja taat Gusti Allah selama 1000 tahun atau lebih.
umure titik. Tapi dapat Lailatul Qadar. Karena eman, kalau Lailatul Qadar kayak buat tidur itu eman. Karena bisa mencapai itu 12 Lailatul Qadar itu. Seperti hidup 1000 tahun atau lebih. Dan ini setiap tahun sampai dapat Lailatul Qadar. Itu hanya dimiliki umat Kanjeng Nabi. Itu karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena doanya Rasulullah itu. Jadi Lailatul Qadar karena doanya Rasulullah. Wata'amal hisab dzaifa inna zahirun. Maka coba kamu renungkan perhitungan tersebut fa inna zahirun. Karena sesungguhnya hal itu adalah hal yang jelas nampak. Ono kadang ya baca setahun sepisan iki. Eman diewangi turu. Usume iktikaf males diewangi tilem wonten griya. Wa dzalika allazi atallahu hadhil ummah. Pemane lek napa Ramadan iku traweh pertama full nggih. Wis oleh 10 dina rada berkurang. Lek sampean carane oleh Lailatul Qadar gampang. Selama malam bulan Ramadan sampean isi wis. Mulai sampean mari maghrib iku padahal maghrib sampean gawe ibadah pun tarawih sampean ikuti terus ya, insyaallah sampean dapat iku. Wa dzalika allazi atallahu hadhil ummah bi barakat rasulihi. Hal itu diberikan oleh Allah kepada umat hadhil ummah bi barakat rasulihi. Itu dengan sebab berbagai barokahnya Rasulnya salam. Wa admi karomati alaihi, dan besarnya karohmah atau kemuliaan beliau di sisi Allah. Jadi kita dapat Lailatul Qadar karena barokahnya Rasulullah, karena besarnya karohmahnya Rasulullah di sisi Allah. Kalau kita bukan umat Kanjeng Nabi Muhammad gak dapat Lailatul Qadar. Karena kita umat Nabi Muhammad mendapat prioritas dibandingkan umat-umat sebelumnya. Bayangkan, umat sebelumnya kena najis pakaian, gak cukup dicuci, kena najis kan ya, digunting. Coba saiki kena najis gunting, bapale nempel sampean. Khususnya umat Kanjeng Nabi Muhammad kalau kena najis dicuci ya sudah beres, bisa dipakai. Zaman dulu umat-umat sebelumnya kena najis ya digunting niku apa pakaiannya itu. Kudu siap-siap sampean dom-doman ya, kayak nempel Zaman biyen seperti itu. Zaman sebelum ya umat-umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad seperti itu. Wa min siddati i'tina'i sallallahu bi ummatihi wa khirsihi, dan hal itu pun wa min siddati i'tina'i termasuk upaya sungguh-sungguh atau pertolongan Nabi, kesungguhan karena Nabi ummatihi bi ummatihi bagi umatnya. Jadi luar biasa kesungguhannya Rasulullah terhadap umatnya, luar biasa. Wa khirsihi ala hubbil khair laha, wa khirsihi, dan keseriusan atau keseriusan Kanjeng Nabi ala hubbil khair, pada kecintaan akan kebaikan pada umatnya. Luar biasa itu.
sing diperhatekno kadang napa mboten merhatekno dengan napa perintah-perintah Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi gak rela kalau umat itu sampai masuk ke dalam neraka. Jadi Kanjeng Nabi saat ini jikalau umatnya ana sing nglakoni maksiat susah. Karena apa? Diperlihatkan setiap hari apa diperlihatkan ya. Kalau nggak salah hari Kamis Hari Kamis diperlihatkan. Ini loh. Dilihat umatnya apik tok nang Gusti Allah, senyum Rasulullah. Tapi kalau dilihat umatnya kok senantiasa maksiat kepada Allah, susah. Ya apa kita? Gawe susah Kanjeng Nabi. Itu banggakan Rasulullah senantiasa menjalankan ketaatan. Karena sampai nek sumpah ya, perbanyak sholawat sudah. Apalagi kita sulit cari guru mursyid ya. Guru mursyid itu guru sing ya sing ndodono sampean iki seumpama sampean salah ana sing negur. Jadi walaupun kita jauh dari beliau tapi kalau punya guru mursyid diingatkan kita. Ini kelakuan kita sih nggak benar diingatkan. Ini. Jika kita kesulitan cari guru mursyid seperti itu, jalan satu-satunya yaitu perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat sudah. Nanti Rasulullah sendiri nanti, yang memberi apa? Irsyad, memberi petunjuk. Ini perbanyak sholat waktu itu. Ya, banyak sholat ya, otomatis Kanjeng Nabi nggak akan dibiarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa sumpah ya apa yang keluar? Ini perbanyak sholat sudah. Semua akan apa? Terselesaikan. Itu. Ini temenan sing khusyuk. Ya. Wa fi hadza sini pada usia ini alladzi huwa asyaikhuh, yaitu usia tua yaitu umur 67 70 yaglibu alal insan ar-ruju' ilallah. Biasanya bagi manusia akan kembali kepada Allah. Wis umur 60 70 ya. Ini kebanyakan wis balik nang Gusti Allah. Wis kanok mana sik eling apa? Sangu pati bagi sing dapat taufik iki. Rata-rata ya libu alisan arju ilallah. Wasidatul inayah bitazawud lil akhirah, dan berupaya keras untuk mempersiapkan bekal lil akhirah menuju alam akhirat. Iki ngake-ngakeno sangu untuk akhirat. 60 70 kok sik blakrak wah, blaen iki. Bahaya iki. Wis tua iki rata-rata ini sudah kembali al insan arju ilallah taala, itu membiasakan manusia akan kembali kepada Allah. Wis dicekel tas betak pun singen engko saiki napa HP. Wa zuhdu fid dunya, dan bersikap zuhud tidak mementingkan perkara dunia. Fid dunya wa zuhdu fid dunya wa ghayatu tasmir, dan juga melakukan persiapan penuh. Wis tua-tua wis makanya ngeten sing kata-kata itu yang sepuh karena istiqamah arju ilallah. Jadi mulai kembali kepada Allah. Wal jiddu fil amal, dan sungguh-sungguh dalam beramal, bitta'ah, berupa ketaatan kepada Allah. Liman waffaqa, bagi orang yang telah mendapatkan taufik, waffaqallahu,
Ini bagi orang yang telah mendapat taufik dari Allah. Bagi sing taufik nang Gusti Allah umur-umur tua iki mulai 50 60 70 is mulai mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa waktul waqor, wa huwa utawi ini merupakan waktu saat yang tepat. Wal khusu' wa mujanabil lahwi. Ya, waktu untuk tenang. Waktul waqor itu saat yang tepat untuk tenang, khusyuk, wa mujanabatil lahwi dan menjauhkan hiburan, wal hazli dan sendakro bil marrah sama sekali. Jadi umur tua sik seneng dulinan ae. Iki sik mana ini? Umur-umur seperti itu memang harus khusyuk, menjauhi apa hal-hal sing gak penting. Walidzalika kana allazi yamilu minal masyayikh, walidzalika karena itulah kana allazi yamilu minal masyayikh, para orang tua renta, masyayikh orang tua renta, ila khilafadil mustaqbahal hal, yamilu ini cenderung yamilu minal masai ila khilafi dzalika, cenderung melakukan hal yang berlawanan, berlawanan dengan hal tersebut di atas mustaqbal hal adalah orang yang keadaan hidupnya buruk, sayyi'at tariqah, jalan hidupnya yang ditempuhnya jelek, mustangkirat sirah, lagi perjalanan hidup yang mungkar. Wis umur-umur wis tuwa kok sik pancet belakrak, sik seneng maksiat, sik seneng dulinan. Itu innalillahi itu ya. Ya musibah itu. Hidupnya buruk sudah. Wa fil hadis lan ing dalam hadis, di dalam hadis as-sahih kang sahih yang sahih, salah satun la yukallimullah yaumal qiyamah. Salah satu 3 golongan la yukallimu, tidak akan diajak bicara. Diajak bicara dicuekin, bahasa dicuekin, diacuhkan ya. Gak direken nabi Gusti Allah. Pada hari kiamat ada 3 golongan sing gak direken, sing gak diomong, dijak omong ambek Gusti Allah, sing gak direken. Pada wala yanzu ilaihim, dan Allah tidak melihat mereka, tidak melihat dengan pandangan rahmat kate anu bes, padahal saat itu apa? Ya perkewune hari-hari pada hari kiamat, tapi ambek Gusti Allah enggak dilihat sama sekali, enggak direken ambek Gusti Allah. Ini ada 3 golongan. Siapa itu? Wala yuzakihim, dan tidak dibersihkan oleh Allah, tidak disucikan. Tidak disucikan ya berarti enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan siksa sing pedih. Ada 3 golongan ini pada hari kiamat, yang tidak dihiraukan oleh Allah, yang tidak dipandang oleh Allah, dan tidak dibersihkan oleh Allah, dan mereka mendapat azab yang besar. Siapa 3 golongan itu? Fa'adda min wasyekh az-zani, fa'adda lalu terhitung di antara mereka, minum antara mereka as-syekhu az-zani, orang tua renta yang berzina. Orang tua sik zina. Kan ono umur piro iku? 70 sik nglakoni zina, kene surat-suratan ngene ya, dunia-dunia apa? Itu besok ini
yang tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapat azab yang pedih. Syekh azani, ya orang tua yang melakukan zina. Wayahe kan wis tobat nyedek nang Gusti Allah, kok malah nglakoni zina. Sik iso ngadeg nggih. Fasarat hadhil fahisha al-qabihah, fasad hadhil fahisha al-qabihah, maka perbuatan berzina ini menjadi perbuatan yang keji lagi tercela. Al-qabihah, al-qabihah min kulli ahadin, bila dilakukan oleh orang lain. Akbah minhu aw aksal imalnya. Wa min kulli ahad akbahu minhu wa afkhasa lima huwa alaihi. Jadi lebih keji dan lebih tercelah lagi lima huwa alaihi min kabiri sinni, jika dilakukan oleh orang tua. Jadi perbuatan itu walaupun bukan orang tua sing nglakoni nggih jelek, fahisah al-qabihah. Lebih jelek lagi kalau sing melakukan orang tua. Bukan wis rambutnya sampean putih gak usah disemir apa. Wireng ngono ya. Gak rela lek tuwek engko. Wis putih jano putih. Putih iku penghormatan dari Allah. Malah sing pertama nabi sing wanen iku Nabi Ibrahim. Kaget karo Kanjeng Nabi, ya Allah, napa niki rambut niku wan iku penghormatan dari saya kaya Allah. Malah Nabi Ibrahim minta tambahan uban. Ngono sampean jabuti ya. Wedi ketok tuwa. Jabutin jangan, itu penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita bahwa kita sudah tua, mulai siap-siap untuk menuju Allah, pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Nabi sing wanen ya Nabi Ibrahim. Sebelumnya gak ana wan. Nabi Ibrahim kaget ono siji. Bantu itu cahaya itu. Cahaya. Akhirnya nambah apa nyuwun Nabi Ibrahim wan uban ya. Merkane sampai wan sampai njaluk wan ditambahke ya. Cek ketok tuwa e. Ketok tuwa ya wayahe awake iki balik wis kaya tuwa ambek Gusti Allah. Lah saiki malah apa? Disemir ireng. Semir ireng haram. Wan wis putih kabeh disemir ireng hitam haram. Kecuali para apa? Mujahid, wong sing perang melawan orang-orang kafir, itu enggak apa-apa. Tentara-tentara sing merangi wong kafir umang ya cek ketok enom ya gak ketok tuweke enggak apa-apa, itu ana alasan ya. Ya ngene iki nek Palestina ya wis gak usah narono sampean, cukup donga ae ya, cukup donga. Aja sampe gak ndongakno sampean, besok ditanya sampean ambek Gusti Allah ya. Ini kaum muslimin yang ada di Palestina itu ya, apa andilmu? Setidaknya kita punya andil. Apa? Doa. Ya, makanya tak gede gak ingin aneh ya. Cek eling iki Palestina saudara kita sesama muslim ya. Apalagi sekarang masjid Palestina dibakar ya. Dibakar. Ya doakan semoga kemenangan terhadap kaum muslim dan kehancuran bagi orang-orang Israel Yahudi. Besok jika ada pertanyaan, ini saudaramu di Palestina dijajah oleh Yahudi Israel, kok diam saja, nggak punya andil apa-apa. Setidaknya kita punya andil apa? Mendoakan doa silahul mukmin. Doa itu apa? Silahul mukmin. Insyaallah kalau kita doa, kalau kita kunut nazilan dan sebagainya, ini membantu, termasuk kita andil di dalam apa? Perjuangan, walaupun dengan doa. Sampai gak ndongakno blas.
Jadi sini wa kaunu fi madanitil khauf min Allah taala. Keadaan orang tua, wa kaunu keadaan orang fi madanitil khauf, mestinya tempat penyono atau yes, potensial menumbuhkan rasa takut minallah ta'ala, dari Allah ta'ala, rasa takut dan khawatirnya kepada Allah ta'ala. Bes umur ngono wis kudu banyak khaufnya, takutnya kepada Allah, wal khasya wa hal waqar wal haya minallahi ta'ala, dan berkeadaan tenang dalam beribadah, waqar tenang beribadah, wal haya dan rasa malu minallah ta'ala kepada Allah ta'ala. Jadi malu nang Gusti Allah seumur-umur tua lek sampai banyak maksiat, iki malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nate malu izin wirang nang Gusti Allah karena banyak maksiat, pernah sampean? Ya, harus ada malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza sin dan di usia ini, ya usia tua, yahlibu zuhurus saib, biasanya mulai tampak dan merata uban rambut putih. Umur 60, 50, 60, 70 itu mulai merata uban rambut putih. Wa ya'umu wa huwa nurul muslim, ini merata. Wa huwa nurul muslim, dan uban itu adalah cahaya orang Islam. Cahaya orang Islam, untung sampean kayak uban itu kayak cahaya. Cahaya orang Islam itu apa? Uban. Mengingatkan kita, ini cahaya nurul muslim. Karena Nabi Ibrahim nyuwun, ya Allah zid, berilah tambahnya uban. Kama warada fil hadis, kama sebagaimana tersirat di dalam hadis, man syaba saibatan fil Islam. Siapa saja yang memutih rambutnya ubanan, saibatan dengan sebenarnya itu secara alamiah wis metuane dhewe, gate apa? Gate rekayasa. Wong kan direkayasa rambutnya ireng, dik putihno, kan ada seperti itu. Enggak, ini memang alamiah putih dari Allah, tidak. Fil Islam, di dalam agama Islam, kana lahu nuron, maka didapati pada dirinya cahaya. Itu cahaya itu. Karena makro, jabuti uan itu makro. Biasa titik-titik ngono biasa dijabuti ya, wedi tuwek ya, wedi diarani tuwek. Ini jangan makro itu. Coba saking ngono jabutono gak botak sampean. Wis rata jabutono ayo. Botak. Itu cahaya itu. Jadi nurul muslim, cahayanya orang Islam. Mosok sampean kayak cahaya Gusti Allah gak seneng dijabuti. Ini hadis ini. Biasa sini yang ibu kama wadha fil hadis, man saba saibatan fil Islam kana lahu nuron. Ini siapa saja yang memutih rambutnya dengan sebenarnya, maksud alamiah di dalam agama Islam, maka didapat pada dirinya cahaya. Waqad balagona, dan sungguh telah sampai pada kita anna awwala man saba Ibrahim. Iki anna awwala man saba Ibrahim, bahwa orang paling pertama yang beruban adalah Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Falamma ra'a syaib, kita lihat, falamma ra'a syaiba, tatkala beliau melihat uban, Nabi Ibrahim melihat uban, qala ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma hadza, apa ini? Enggak tahu apa ini. Memang sebelumnya enggak ada uban.
pertama kali Nabi Ibrahim. Ketika lihat putih, mahadza, apa ini? Nggak tahu, apa itu ya. Nek sampean roh ya, nggak tanya ya, roh ya. Roh. Nabi Ibrahim nggak pernah tahu saat itu. Mahadza, apa ini? Ya. Faqala lahu rabbuhu, lalu Allah berfirman kepada beliau, hadza huwa al-waqar, ijabai Gusti Allah. Allah berfirman lahu kepada Ibrahim, saparu hadza huwa al-waqar. Ini adalah waktu untuk ketenangan. Al-waqar, waktu untuk ketenangan, waktu untuk tenang di dalam ibadah kepada Allah. Wis ketok wane iku dielingno ya. Ya sing apa? Sing tenang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu beliau Nabi Ibrahim berkata, Rabbi zidni minhu, wahai Tuhanku, tambahkanlah uban tersebut pada diriku. Kan lek sampean niru dungane Nabi Ibrahim, lek ketok wane, ya Allah ini Rabbi zidni minhu, ya Allah berilah ketambahan dari minhu dari wan iku mang. Wonten sing kira-kira ketika wan njaluk ya malah ditutup-tutupi rata-rata. Ya biasanya brengos sing metu wane dhisik. Wah iki apa? Pletur, pletur lah. Semir ireng cek ketok nom. Lah utek kuwi asli ireng asli ireng, durung wanen diasik nom. Asli wis tuwek jan, saged punjul. Wasaib muzakkirun. Wasaib uban ya. Muzakkirun sebagai pengingat. Uban sebagai pengingat ai kurbal ajali, sebagai pengingat yakni akan dekatnya ajal. Dadi lek dikai uwan iku ndudukno napa dekatnya ajal. Ilingo waktune wis dekat, mendekati kematian. Dielingno asline sepelase Gusti Allah, lek gate kaya uwan kaya sik enom ae nggih. Kek uwan sik eling, bakale mati. Ikut wasib muzakkirun mengai kurbal ajal, dekatnya ajal, wa tayya bisatil amal, dan melipat bentangan angan-angan. Wis lipatan sing apa jembari angan-angan wis enggak perlu sudah. Wis anang Gusti Allah tak pun angan-angan sampean kepengin ngene-ngene wis enggak perlu sudah wis ya. Angan-angan donya ngene wis cedhak nang Gusti Allah, sangu ya apa besok saya meninggal iki sangune katan apa mboten niku sing kita pikir. Wa mu'dinun bikur birrahil, uban itu sebagai pemberitahuan tentang akan dekatnya ar-rahil, keberangkatan. Berangkat nang ndi? Mati. Ini menunjukkan pemberitahuan tentang akan dekatnya keberangkatan, perjalanan panjang. Iki. Wa sur'ati tahwil, dan semakin cepatnya perpindahan, maksudnya ke alam akhirat. Itu mengingatkan bikur birrahil, itu sebagai pemberitahuan tentang akan dekatnya keberangkatan, perjalanan panjang, dan semakin cepatnya perpindahan ke alam akhirat. Itu perjalanan panjang itu. Ini kudu siap-siap. Wong kate haji siap-siap nggih. Wa yuqalu as-saib, dikatakan menurut pendapat lain as-saibu
Madinatul ajal. Uban adalah tanda perkiraan ajal. Itu. Jadi uban ini tanda perkiraan ajal. Wa taridatul amal, dan penyingkiran angan-angan. Tadi sampai sing angen-angen loteng, bangunan ini apa? Wis kita buang semua wis. Kita mikir apa? Ya untuk akhirat. Wis gak usah angen-angen urusan dunya. Sampeyan delok orang-orang iku, mbok iku menteri mbok apa wis kate mati ngono ya apa. Buang kabeh wis gak kanggo kabeh. Mbok iku menteri, mbok presiden, mbok gubernur, mbok harta yang banyak itu wis gak ana gunane kabeh wis. Ditinggal kabeh. Makane sing cerdas mumpung sik sehat, mumpung durung ajale sik, kita gunakan hal-hal sing baik. Wa yuqalu aidan, dikatakan juga uban itu aidan ma akbaha kisyanal lamam, betapa buruknya melakukan dosa kecil. Iza alama asaibu bil lamam, betapa buruknya melakukan dosa kecil apabila yang melakukan dosa kecil itu orang yang beruban. Kalau iza ma akbah isyanal lamam iza alama asaibu bil lamam, apabila yang melakukan dosa kecil itu orang yang beruban. Karena beruban ini walaupun dosa kecil jangan dilanggengkan, apalagi dosa besar. Wa qala al-khatib, berkatalah Syekh Khatib bin Nubatah, ala inna saib syigrul hayat. Ini bahas tentang uban ini. Jadi Syekh Khatib bin Nubatah mengatakan, ala inna saiba, sesungguhnya uban sigrul hayat adalah lubang kehidupan. Sigrul hayat, lubang kehidupan. Alladzi la yumkinu sidaduhu, yang tidak mungkin bisa disumbat atau ditutupi. Wala yuslihu ad-dahru fasadahu, dan masa atau waktu tidak bisa memperbaiki kerusakannya. Ini uban itu ya, sesungguhnya uban adalah lubang kehidupan yang tidak mungkin bisa disumbat atau ditutupi, dan masa atau waktu tidak bisa memperbaiki kerusakannya. Itu wa huwa uban nur, adalah cahaya, taliun, yang terbit bi afwalin nasami, yang terbit dengan sebab terbenamnya jiwa, sairul bil ashkhas ila mahallir rimam, yang berjalan, sair yang berjalan bil ashkhas, bersama sosok manusia, ila mahallir rimam, kembali ke tempat peleburan. Itu uban nur, cahaya talib bi afwalin nasam. Itu uban itu adalah cahaya yang terbit dengan sebab terbenamnya jiwa, terbenamnya jiwa nang diku, yang berjalan bersama sosok-sosok manusia kembali ke tempat peleburan. Di tempat peleburan, kuburan ya, dadi rotong kok. Dan sampean biasa kadang dikeduk, kadang kali tulang itu, di sisi ditumpangi mana dukuri dan sebagainya. Dan gini Mekah kan, ya di anu setelah itu kali tengkorai disisikan, kena Sayyid apa? Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dicelok si utuh terus, malah rambutnya tambah gondrong.
rambutnya tambah gondrong. Masya Allah ya. Isi itu, lain itu. Ya manusia balik ke tempat peleburan, masuk tempat peleburan ya apa? Tapi hewan-hewan, cacing-cacing melok royokan kabeh ya. Fala tahriku rahimakumullah. Fala tahriku, semoga Allah mencurahkan rahmat bagi kalian. Fala tahriku, maka janganlah kalian nyalakan nuro masibikum, cahaya ubanmu, binari dunubikum, dengan api dosa-dosamu. Intah, selesai. Jadi janganlah engkau kalian nyalakan cahaya ubanmu dengan api dosamu. Dengan cahaya uban ini jangan kau nyalakan dengan api dosamu. Maksudnya apa? Wis tuwa wis uban dielingno aja sampai banyak melakukan dosa. Wa qala alaihi salam, qala Allah taala, Nabi bersabda, qala Allah taala berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, wa jalali, dan kemuliaanku, wa faqati khalqi ilayya, wa faqati khalqi ilayya, wa faqati khalqi ilayya, dan demi kebutuhan makhlukku kepadaku, wa faqati khalqi ilayya, demi kebutuhan makhlukku khalqi ilayya kepadaku, ini la astahyi min abdi, sungguh aku malu kepada hambaku, wa ummati yusibani min abdi. Jadi Gusti Allah itu malu terhadap hamba yang sing beruban. Bayangno, Gusti Allah malu terhadap hambanya yang beruban. Jenenge malu kate nyiksa ya Kak. Anu nggih. Ngono hambae gak malu nang Gusti Allah. Gusti Allah malu terhadap hambanya yang beruban. Tapi hambae malu atau enggak kepada Allah sing beruban itu? Jadi inna stahyi min abdi wa ummati yusibani fil Islam. Sungguh aku malu kepada hambaku dan umatku yang beruban dalam kondisi beragama Islam. Jadi kita dalam kondisi Islam beruban. Ini Gusti Allah malu. An u'adzibahuma, untuk menyiksa mereka. Kan ini untung dikai sampai tua si itaat marang Gusti Allah, karena Gusti Allah itu malu terhadap hambanya yang sudah beruban untuk menyiksanya. Kata nyiksa lo malu Gusti Allah terhadap hamba yang beruban. Bagaimana Rasulullah melihat dawuh Gusti Allah seperti ini? Summa bakia, mongko kari-kari, kemudian Nabi menangis. Faqila lau ma yubkika ya Rasulullah. Jadi summa bakia, kemudian Nabi menangis. Faqila, lalu dikatakan lahu kepada beliau, ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan Anda menangis wahai Rasulullah? Ma yubkika ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan Anda menangis wahai Rasulullah? Ketika Allah dawuh, saya malu terhadap hambahku yang beruban untuk menyiksa, mengadabnya, menyiksanya, mengadabnya. Nangis Rasulullah. Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Sahabat bertanya seperti itu. Qala abki. Nabi bersabda,
Abki, aku menangis. Mimma yastahiyallah. Aku menangis. Aku menangisi orang yang Allah malu. Abki, saya menangisi mimman yastahiyallahu minhu. Aku menangisi orang yang Allah malu untuk menyiksanya. Wa huwa la yastahminallahi ta'ala. Sedangkan ia tidak merasa malu dalam perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi Gusti Allah malu untuk menyiksanya, tapi manusianya yang berubah itu tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan Rasulullah ini menangis. Gusti Allah saja malu, tapi kita enggak malu kepada Allah. Ini yang menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW menangis. Wa minal mandub ilai tauqiru saibah al muslim. Wa minal mandubi, termasuk hal yang disunahkan, mandubi ilai tauqiru saibah, menghormati orang Islam yang memiliki uban di usia tua. Uban di usia tua, ono sing nom si ubanan ya. Enggak, itu sudah usia tua. Tauqiru saibah al muslim, termasuk hal yang disunahkan adalah menghormati orang Islam yang memiliki uban di usia tua. Jadi disunahkan adalah menghormati orang Islam yang memiliki uban di usia tua. Qala alaihissalam pun tutup niki mawon, mugi-mugi manfaat. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna lalladha asrafna fatub alaina taubata sili kulli khawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabbah